Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Semoga kita sehat selalu. Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kebaikan, kesehatan kepada kita selama ini. Jadi masih di tema tentang filsafat sejarah. Jadi manusia dengan gagasannya, bisa itu gagasan dari pengalaman hidupnya atau berasal dari inspirasi dari yang ilahi gitu kan, bisa tentang sejarah kenabian. Ini adalah memberikan corak terhadap hidup manusia, bagaimana menjalani hidup, bagaimana merumuskan suatu nilai. Dan sejarah ini menjadi bagian pondasi di dalam pemahaman cara orang beragama. Jadi para nabi itu kan datang sebelum kita. Kita mendengarkan tentang kisah-kisah orang suci, para nabi, sejarahnya atau sirah nabawiyah misalnya, itu menjadi suatu pengetahuan yang bisa mengantarkan kepada suatu pemahaman mengenai suatu praktek agama. Karena suatu idea itu, suatu idea yang ilahiyah atau suatu idea yang transenden itu perlu dijelaskan gitu kan oleh orang yang membawa visi misi tersebut dan melihat kehidupan orang suci, kesehariannya, bagaimana menyelesaikan persoalan. Ini sangat penting dan itu tertuang di dalam sejarah. Begitu juga orang-orang para suci, orang-orang suci ya. Mereka mengajarkan suatu kebaikan dengan menuliskan ajarannya, kemudian diajarkan dan dipraktekkan. Dan sejarah nabi misalnya, sejarah para filosof, sejarah misalnya di Cina ada Konfusius, ahli etika. Nah, mereka sejarah itu selalu menceritakan bahwa suatu idea yang bersifat ideal itu membutuhkan suatu melekat kepada suatu sosok subjek yang harus melaksanakan itu. Misal tentang bagaimana kisah Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dengan tauhidnya gitu kan, melawan Fir'aun, menjelaskan tentang bahwa penindasan itu sesuatu yang berdosa. Itu adalah perintah melepaskan dari perbudakan, sesuatu yang wajib bagi seorang hamba Tuhan yang saleh. Jadi memang agama ini memiliki suatu cara menyimpan sejarah. Bahkan agama bisa ditopang oleh cerita-cerita sejarah. Pada sisi ini maka sejarah yang benar itu bisa diverifikasi dan sejarah yang salah juga bisa dikritisi kan. Makanya ada cerita tentang rawi hadis, apakah suatu ini berdasarkan cerita Nabi Muhammad atau bukan. Yang pasti sejarah ini, tema-tema sejarah ini menjadi suatu nilai hikmah bagi generasi sesudahnya. Dan tentu saja kalau hikmah misalnya tentang cerita yang penuh hikmah itu ya misalnya tentang Luqmanul Hakim misalnya, bagaimana cara mengajarkan tentang pendidikan, tentang monoteisme. Juga tentang cerita-cerita yang jelek misalnya tentang bagaimana Firaun, kaum Sodom melakukan dosa, itu seperti itu. Jadi sejarah menjadi suatu pengetahuan yang bisa menguatkan pemahaman tentang pelaksanaan nilai suatu agama. Maka sejarah itu harus dijelaskan dengan benar. Karena persoalannya ketika terjadi konflik antar manusia,
memperebutkan mana yang lebih benar. Ini kan suatu kesadaran bahwa manusia itu mempertarungkan diri untuk suatu kebenaran. Apakah Isa itu Yesus, apakah Isa itu Tuhan, itu kan persoalan sejarah. Kita harus melihat sumber dari Nasrani, dari Islam seperti apa. Dan ini persoalan interpretasi, pembacaan interpretasi mengenai ayat suci ini sesuatu yang lain gitu. Tapi memang sejarah ini membutuhkan suatu bukan hanya kita harus percaya gitu, gampang percaya. Kita harus bisa membandingkannya dengan yang lain atau bisa memperdalam sesuatunya dari argumentasi narasi yang lain sehingga kita bisa memahami keterbatasan atau kelebihan suatu argumentasi di dalam sejarah. Jadi dalam dunia Islam misalnya tentang kisah perebutan kekuasaan ya, bukan perebutan ya, suksesi misalnya dari Abu Bakar, dari ketika Nabi Muhammad meninggal, terus kisah ada Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini bagaimana terjadi suksesi ini menimbulkan suatu interpretasi di kemudian hari. Dan ada yang mengklaim bahwa sebenarnya yang harus menjadi khalifah saat pertama itu adalah ya Sayyidina Ali. Ini persoalan tentang interpretasi. Setiap golongan bisa menginterpretasikan apa yang anggap mereka benar dengan bukti sendiri. Dan di golongan yang lain juga mereka membicarakan suatu argumentasi mengenai kelayakan Abu Bakar. Jadi sejarah memiliki suatu kepentingan untuk menopang mungkin ya, untuk memberikan pemahaman lebih mengenai pelaksanaan suatu agama. Ya, dari mana kita bisa mengenal para nabi ya? Kita dari sejarah nabi ya. Tapi di sini kita akan menarik suatu refleksi tentang filsafat sejarah, bahwa hadirnya para nabi, orang-orang suci tentu saja ingin membebaskan manusia dari kegelapan, kesusahan, keterpurukan, penindasan di sana. Jadi benar juga kata Marx itu bahwa sejarah dunia ini adalah sejarah tentang pertarungan antara orang yang menindas dan yang tertindas. Menurut Ali Syariati tentang pertarungan antara mustakbirin dengan mustadafin, proletar dan borjuis. Ali Syariati menggunakan metode Marxisme untuk menjelaskan tentang dialektika sejarah. Jadi apakah sejarah itu selalu harus kita cermati sebagai suatu kritis pertarungan antara ide itu, antara mereka yang menindas dengan yang tertindas, atau gimana? Ya karena kadang kita berbicara mengenai sejarah itu kita cari yang menarik gitu ya. Tentu saja orang yang menarik itu orang yang bertentangan, yang berkelahi, mungkin itu sebagai sesuatu yang menarik. Ya mungkin saja, makanya sehingga sejarah diidentikan banyaknya dengan politik, sejarah politik, kekuasaan. Meskipun ada interpretasi bahwa sejarah itu mengenai sosial. Nah dari itu bahwa kita merenungkan tentang eksistensi manusia, maka kita berbicara mengenai bagaimana kita menginterpretasi atau mentafsirkan suatu sejarah untuk kepentingan diri kita sendiri dan juga untuk kepentingan orang lain. Bagi kita mungkin sejarah orang Yahudi itu ya itu sebagai suatu yang sangat penuh pelanggaran ya. Tapi bagi mereka berapa 40 tahun
tersesat di gurun Tursina untuk mencari daerah yang aman, itu sebagai suatu perjuangan. Ini juga suatu perspektif gitu kan, bagaimana sejarahnya orang Yahudi misalnya menemukan suatu daerah itu ya, mereka ingin mendapatkan suatu keselamatan, walaupun mereka membuat beberapa orang tidak selamat gitu kan, seperti sekarang misalnya mereka mengambil tanah Palestina. Nah, jadi kita akan selalu merenungkan filsafat sebagai suatu cara melihat gagasan. Jadi sejarah ini akan bermakna bila kita melihat perjuangan manusia suci, manusia yang spiritual, manusia yang ingin membebaskan manusia dari kesusahan, kegelisahan, dan penindasan. Dan ini menarik sekali, bagaimana misalnya Nelson Mandela yang ingin membebaskan dari apartheid, Farid Esak juga bagaimana ia melawan tentang dominasi pemikiran apartheid. Ya maksudnya di sana. Jadi gagasan tentang manusia juga yang ingin bebas. Terima kasih.